Oke, di video kali ini gue bakal bahas tentang hal yang gak pernah diajarin dimanapun, gak di sekolah ataupun kuliah. Padahal menurut gue topik ini merupakan fondasi kokoh yang penting banget, dan kalau sampai belum dikuasai pada saat kita udah menginjak dunia kerja, bisa-bisa kehidupan keuangan kita hancur berantakan. Topik itu adalah cara mengelola uang dengan gaji UMR. Atau sekarang yang sering disebut dengan UMP ya, upah minimum provinsi. Masalah terbesar anak muda Jakarta bukan UMP terlalu kecil, tapi gaya hidupnya yang naik lebih cepat dari pendapatannya. Nah, kalau lu punya gaji UMP tapi gaya hidup lu kayak kelas menengah ke atas, ya udah pasti ujung-ujungnya lu kelilit utang, stres, dan lu stagnan gitu-gitu aja. Oke, kita lihat dulu ya. Sebelum kita mulai materi, kita sepakati dulu bahwa UMR itu bukan berarti lu bisa hidup dengan nyaman. Terima dulu aja kenyataannya, pahit-pahit lu telan dulu aja nggak apa-apa. Karena kalau lu mau hidup nyaman, bukan di sini tempatnya. Dan semua orang itu nggak selalu dapat instan nyaman, kecuali lu dapet privilege memang keluarga lu kaya, lu tinggal di rumah. Terserah, itu udah beda cerita. Tapi kalau kita ngomong lu ngerintis dari nol, UMP itu nggak bisa bikin lu hidup nyaman. Itu kita sepakati dulu ya. Nah, UMR itu, ini fokusnya nih. Survival baseline. Artinya yang penting lu bisa bertahan hidup dulu. Dan juga untuk perkembangan lu di masyarakat ya. Jadi gini, kita lihat ya, UMP Jakarta itu per tahun 2026 sekarang udah 5.729.876. Tapi ini bruto ya, ini gross nih, ini kotornya nih. Ya. Nah ini udah naik nih, ini naik dari tahun lalu tuh naik sekitar 6,17%. Kalau nggak salah tahun lalu punya tuh 5.396.000 sekian lah ya. Pokoknya naik 333.115. Kalian nanti cari datanya di Google deh. Nah misalnya dia kerja nih, kerja dengan gajinya segini nih dijanjiinnya. Tapi ini bruto ya, setelah ada potongan lain-lain, misalnya ada biaya BPJS juga kurang lebih 229.000 ya. Dan pajak dan sebagainya, take home pay-nya 5.500.000 nih. Katakan segini, kita biar bulat aja ya. Nah dan realistis banget nih untuk dapat income segini. Gue udah tanya temen-temen gue juga yang kerja dengan UMP, ada kok gaji segini. Nah kita lihat nih, biaya hidup wajib ya, yang dimana kita bisa bilang survival baseline, itu cuma ini doang sebenarnya. Ada 4, tempat tinggal, makan, transport, dan komunikasi. Ini doang nih, supaya lu bisa hidup. Artinya apa? Biaya hidup wajib ini adalah biaya-biaya yang lu harus bayar, yang dimana kalau lu nggak bayar atau lu nggak penuhi biayanya, lu bisa terancam kelangsungan hidupnya gitu. Kayak ibaratnya se-ekstrim itu. Nah kalau lu nggak punya tempat tinggal kan nggak bisa. Masa lu tinggal di kolong jembatan, bener nggak? Nah kalau misalkan makan, lu nggak makan kan mati. Pasti harus makan dong, sakit kan. Transport. Ya lu kan mobilitas kan nggak mungkin jalan kaki terus, itu kan akan makan waktu dan akhirnya lu nggak punya kompetensi dan lu nggak bisa dapet kerjaan. Dan komunikasi, zaman sekarang lu nggak bisa hidup tanpa komunikasi dong. Untuk kerjaan, untuk keluarga, untuk relasi, semuanya lu butuh komunikasi. Oke? Nah untuk tempat tinggal kita breakdown ya. Untuk ngekos atau ngontrak nih, sebenarnya itu ngekos atau kontrak itu kita ngambil upper line-nya deh, upper base-nya ya, di bagian tingkat paling mahalnya lah, 1,8 sampai 2,5 juta. Makan itu 1,8 juta ya, atau dibagi 30 kurang lebih bisa lebih dari 50.000 sehari bahkan ya. Tapi ini bukan, balik lagi, bukan makan nyaman ya, bukan makan enak. Yang penting makan ya. Nah, terus ini transport 500.000. Transjakarta ya, ada mobilitas segala macam 500.000. Pulsa plus internet 200.000. Ya ini untuk komunikasi dan mungkin bisa lebih malah giganya, kuotanya untuk kita nonton YouTube. Nah ini total survival cost sebenarnya cuma 4,3 sampai 5 juta. Tapi berarti ini bukan cuman sekedar 4,3 sampai 5 jutanya, tapi 4,3 sampai 5 juta itu udah makan kurang lebih 78 sampai 90% dari si 5,5 juta. Ini artinya survival cost lu ya, itu melebihi 70%. Dan kalau survival cost melebihi 70%, ini dalam arti bisa dibilang bahaya. Artinya apa? Hidup lu belum bisa nyaman. Jadi terima dulu aja kalau survival cost di atas 70% dari income lu ya, income take home pay yang memang udah disposable income, berarti lu nggak bisa alokasi untuk gaya hidup. Semua harus difokuskan kepada biaya hidup. Kita masuk ke real case skenario ya. Ini skenario A nih. Rina misalnya. Ini bukan nyindir siapa-siapa, Rina ini benar-benar cuman kayak random aja. Jadi kalau ada yang namanya Rina, ini bukan kalian ya. Ini just random aja. Misal Rina umur 24 tahun, ini fiksi ya. Dia bekerja sebagai admin kantor di Jakarta Barat. Gajinya UMR, take home pay-nya 5,5 juta. Oke? Nah, dia pinter banget nyari hal-hal yang hemat. Kosan cuma 1,5 juta, dia bisa dapat di bawah ini, di baseline ini. Ya kan? Makan dia lebih hemat lagi, bahkan 1,8 juta dia cuma 1,2, oke? Mungkin setengah bulan dia diet juga sekaligus puasa. Transport 500.000 seperti biasa dan pulsa 200.000. Berarti kan total survival cost dia kan cuma 3,4 juta. Take home pay dia 5,5 juta nih. Berarti kan 5,5 juta dikurang 3,4 juta, masih ada sisa segini nih, ini sisa. Oke? Sisa. Banyak dong duitnya dong, sisanya dong. Tapi masalahnya banyak banget yang kita nggak sadar, larinya tuh sisanya ke sini. Apa tuh? Ngopi jajan 400.000, ya kan? Wah,
kayaknya kopi ini enak nih, ya kan? Beli 50.000. Online shopping 800.000. Sekarang kan shopping gampang. Dulu kalau shopping mesti ke mall, mesti ke pasar, ya kan? Sekarang tinggal scrolling, barang datang ke rumah. Jadi ngeluarin duit tuh lebih gampang sekarang daripada dibanding dulu. Nongkrong 600.000. Ini yes man nih. Yes man itu apa? Teman kerja abis selesai ngantor, kemana lo abis ini? Bukannya bilang mau pulang, oh yuk kita nongkrong di sini yuk. Ayo, nggak bisa bilang enggak. Nah ini nih, 1,8 juta tanpa sadar hilang. Sisanya berapa? 300.000. Dan begini habis itu Rina ngeluh, wah gue nggak bisa hidup nih dengan gaji UMP nih. Gue harus, aduh UMP tuh nggak bisa hidup. Padahal mah hidup bisa, lebih malah. Gaya hidupnya yang nggak bisa. Nah kita bandingin sama si Andi ya. Misalnya Andi nih. Andi umur 27 tahun, kerja sebagai account eksekutif di Jakarta Selatan misalnya. Gajinya juga sama UMR, take home pay-nya 5,5 juta. Kita samain, kenapa? Biar nggak kelihatan kayak, oh iya kan Andi gajinya begini. Nggak, sama deh gajinya, 5,5 juta. Nah, tapi Andi bijak nih, dia punya prinsip biaya hidup itu 70%. Dana aman 15%, naik kelas 15%. Apa tuh biaya hidup? Biaya hidup yang tadi kita bilang, survival cost. Yang kalau biayanya tidak dipenuhi, bisa mengancam kelangsungan hidup. Minimal bisa bikin kita sekarat ya. Atau mungkin susah lah ibaratnya hidupnya, nggak bisa produktif dan nggak bisa jalanin hidup gitu. Nah dana aman ini apa? Dana darurat, oke? Gak usah, ini kita dana darurat bukan ngomongin asuransi ya. Asuransi itu bukan dana darurat. Dana asuransi kan biasa di kantor ada nih, BPJS. Cari aja kantor yang punya BPJS, karena itu udah kewajibannya mereka juga. Jadi manfaatkan fasilitas kantor. Ini aman itu dana darurat. Dana darurat apa nih? Gue kasih tahu ya, dana darurat ini simpelnya adalah dana yang lu gak mau keluarin, tapi lu harus keluarin. Dan setiap kali lu keluarin, rasanya gak enak. Jadi kalau misalkan lu keluarin duit, lu rasanya enak, itu bukan dana darurat tuh. Dan itu bisa jadi lu pakai dana darurat untuk occasion yang tidak darurat. Contoh, aduh, gua ada iPhone 17 baru nih, ya kan? Gue keluarin duit dana darurat gue buat beli iPhone 17. Kenapa? Karena kalau enggak gue rasanya nggak nyaman. Itu bukan dana darurat. Dana darurat itu lu harus nyesel, lu harus kesel banget keluarinnya. Contoh di PHK. Di PHK kan nggak punya income. Lu punya dana darurat untuk hidup sebulan. Nah itu kan mau nggak mau lu harus keluarin tuh. Itu di situasi yang tidak enak ya. Jadi tidak enak atau tidak aman, bukan tidak nyaman. Bedain ya. Naik kelas ini apa? Penting karena kan UMR kita tadi udah bilang. UMR kan tadi kita udah sepakat nih. Dia bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk survival baseline. Dan kita kan maunya hidup aman dan nyaman dong. Sekarang baru hidup aman. Nah, untuk kita bisa hidup nyaman, kita tidak ada cara lain adalah keluar dari zona UMR, naik kelas. Untuk itu, supaya kita bisa naik kelas, kita harus ada dana naik kelas dulu nih, 15%. Ini kan total 100%. Nah breakdownnya gini guys, Andi untuk biaya hidup 3.850.000. Bahkan lebih gede nih daripada dia misalnya. Karena Jakarta Selatan kan, biaya hidup lebih tinggi mungkinnya. Dia harus cari kos yang lebih dekat ke kantor. Kosan dia yang dekat kantor di dekat-dekat Jaksel kan, katakan lebih mahal gitu ya. Nah dana aman dia ada 825.000. Jadi di awal tuh dia udah budgeting dulu, bukannya di bocor nggak struktur. Ini kan bocornya nggak struktur nih, dia udah struktur di awal. Gue pisahin ke sini 3850 untuk hidup, cukup gak cukup gue harus cukup. Dana aman 825 gue nggak boleh sentuh, dan juga dana naik kelas 825 gue nggak boleh sentuh untuk hal-hal lain. Jadi nggak dicampur sama dia. Naik kelas 825, total budget 5.500.000 ini sudah teralokasi semua. Nah memang si Andi tidak bisa ngopi, tidak bisa jajan, tidak bisa shopping, tidak bisa nongkrong. Dia beda nih sama Rina, hidupnya lebih nggak nyaman. Tapi dalam 6 bulan, Andi udah dapat dana darurat 4.950.000. Hampir 1 bulan gaji dia. Jadi kalau amit-amit dia kehilangan pekerjaan, dia bisa hidup 1 bulan tanpa ada income. Nah ini yang penting nih. Ya, kalau si Rina, amsyong punya dia, ya udah hancur lah hidupnya kalau nggak punya income kan, atau di PHK atau mungkin dia resign. Nah tapi selain daripada dana darurat nih, dia dapat security. Kedua, dia dapat skill. Belajar public speaking, skill secara online, belajar cara marketing, sales pitching, professional pitching. Karena ini account eksekutif nih harus bisa pinter kan pitchingnya. Nah, beli buku dan lain sebagainya setiap bulan. Jadi yang tadinya bocor-bocor ini, si Andi pakai buat ini. Supaya dia bisa naik kelas. Begitu dia naik kelas, dia sudah tidak lagi di survival mode. Dia masuk ke kehidupan yang nyaman. Nah itu baru bisa. Jadi perkara cuman delayed gratification. Lu mau delay nggak gratification lu gitu ya? Ini kita udah ngomongin cara pengelolaan UMR yang paling realistis supaya lu bisa naik kelas dan baru bangun hidup yang nyaman. Karena kalau kayak begini kan kentang, hidupnya nyamannya cuma setengah doang. Setengah nyaman, setengah survive. Makanya kita ngeluh dan merasa stuck. Oke, itu kan tadi breakdown teknisnya. Ada beberapa prinsip yang harus lu ikutin. Ini supaya eksekusinya lebih mulus. Mindsetnya juga harus dibenerin. Selain daripada knowledge-nya, kita harus ada mindset yang tepat supaya strateginya bisa dieksekusi dan jangka panjang gitu ya jalannya ya. Bukan cuman kayak short term doang. Kita harus hilangin dulu mindset ini. Mindset apa itu? Kita lihat ya.
Mindset yang pertama adalah nabung kalau ada sisa. Ini hilangin nih. Bukan nabung kalau ada sisa, tapi justru ditabung dulu baru sisanya dipakai. Bukannya dipakai dulu baru sisanya tabung. Itu bener-bener basic tapi orang banyak yang cuekin. Jadi gue remind lagi. Nah lalu nunggu gaji naik dulu. Oh nanti gue mulai nabung kalau gaji naik lah. Lu gak bakal bisa naik gaji kalau misalkan lu gak mulai nabung. Kenapa? Karena dana naik kelas tadi tuh lu gak pernah ada. Lu cuma naikin ke gaya hidup. Dan ingat bahwa orang-orang yang lu ajak nongkrong itu tidak bisa naikin kelas hidup lu. Investasi biar cepet kaya. Nah ini nih. Oh sekarang kan gue invest apa segala macam. Lu gak butuh investasi. Lu butuh keamanan dulu. Dana darurat dulu. Kalau misalkan lu invest ya. Mau sejago apapun lu invest. Lu gak bakal bisa kemana-mana dengan capital yang kecil. Jadi mendingan alokasikan ke dana aman, lu upgrade skillnya, dapat massive income, baru lu bisa dapetin return yang lebih gede juga. Nanti kalian boleh cek video gua, ya gua ada bahas juga di video yang sebelum-sebelumnya tentang investasi. Nanti teman-teman boleh nonton videonya kalau ngomongin investasi lebih banyak. Lalu ada nyicil biar kelihatan kaya. Nah ini nih, ingat tujuan akhir kita adalah menjadi kaya, bukan cuma kelihatan kaya. Karena ada perbedaan jauh antara kelihatan kaya sama menjadi kaya. Kelihatan kaya bukan berarti dia kaya. Tapi kalau menjadi kaya sudah pasti kelihatan kaya walaupun dia tidak memperlihatkan bahwa dia kaya. Nah, ganti semua pemikiran salah ini menjadi pemikiran ini nih. Struktur diprioritaskan. Jadi bikin struktur di awal prioritas nih. Lalu disiplin dijaga. Oke, dan cash flow harus positif. Ini wajib hukumnya. Begitu kita udah bisa terapin struktur, disiplin, dan cash flow positif, udah pasti kita bisa naik kelas lebih cepat. Ya. Dan ingat selalu bahwa disiplin harus mengalahkan motivasi. Karena motivasi habis teman-teman nonton film ini mungkin berapi-api, ngejalanin di awal bisa ada bensinnya, tapi untuk jangka panjang nggak bisa. Makanya harus disiplin. Kedua, struktur lebih daripada niat. Kenapa harus punya struktur? Karena niat kita tuh naik turun. Tapi kalau udah punya struktur, mau nggak mau kita harus jalankan. Dan yang terakhir, angka harus lebih gede daripada perasaan. Kenapa? Karena perasaan ini emosi nggak stabil. Tapi kalau misalkan kita udah ngomongin angka nih, 3.850.000, 825, 825, udah pasti ini kita objektif. Karena perasaan itu subjektif ya, dan bias banget. Dan satu prinsip terakhir yang kalian harus ingat adalah, kalau kalian bisa mengelola uang kecil, kalian juga pasti akan bisa mengelola uang besar. Jadi kalau uang kecil aja kalian nggak bisa kelola dengan baik, maka dari itu kalian jangan mempertanyakan kenapa saya belum dapat uang besar. Oke, itu dia dulu untuk video kali ini. Semoga menjawab bagaimana cara mengelola uang dengan gaji UMR. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye.